Saat ini kami dari pengurus kelompok ada inisiatif tentang pemanfaatan kawasan mangrove ini, di mana mangrove ini yang berada di Desa Tengger, tepatnya di sini memiliki keberagaman mangrove yang sangat banyak. Di sini yang dominasi di sini ada jenis Rhizopora mucronata, juga ada Xylocarpus, ada Avicennia, dan masih banyak macam-macam mangrove sendiri yang saat ini yang kami coba kembangkan, yaitu membuat taman pembibitan mangrove. Jadi yang bisa kita lihat saat ini, di sini ada taman pembibitan mangrove yang dalam hal ini untuk jenis Rhizopora mucronata, dan juga ada saung pendidikan. Ini adalah saung pendidikan, ini sengaja kita bangun peruntukannya untuk masyarakat atau teman-teman, dalam hal ini mahasiswa atau peneliti yang ingin belajar tentang mangrove itu sendiri. Kalau mangrove ini sebenarnya sudah lama, berpuluh tahun yang lalu, karena kita tahu fungsi mangrove ini yaitu sebagai penahan abrasi. Kalau kita saat sekarang ini mungkin ada di kawasan dataran yang agak jauh, tetapi yang di ujung sana di depan laut, dengan adanya mangrove ini salah satu manfaat utamanya adalah pelindung dari abrasi laut. Jadi kita tahu banyak daerah pinggir laut yang terabrasi karena di situ tidak ada penahannya. Sementara penahan buatan biasanya itu breakwater atau tangkis laut. Dengan adanya mangrove ini kita sudah meringankan beban, karena ini semakin tahunnya semakin kuat itu secara fungsi fisik. Sementara secara fungsi fisiologi atau biologinya ini, mangrove ini merupakan tempat hidupnya binatang-binatang, dalam ini ada kepiting, dan tempat untuk berpijahnya ikan-ikan yang ada di dalam sendiri, dan juga tempat satwanya, tempat tinggal yang hidup. Jadi menambah estetika dari mangrove itu sendiri. Kami berinisiatif dengan adanya kawasan mangrove yang sudah indah dan jadi ini untuk melakukan pengembangan, dalam hal ini untuk menjadikan kawasan edukasi mangrove, yang dalam ini mungkin nanti akan kontennya bisa dalam ekowisata, yang itu kita mengemas kondisi kawasan ini untuk kawasan edukasi. Ini sebenarnya, ini kalau seperti ini sudah usia 1 bulan, ini sudah berdaun 2. Ini sebenarnya sudah bisa dipindahkan. Biasanya kita di usia 3 bulan, daun 4 atau daun 6 bisa kita pindahkan untuk kegiatan penanaman. Jadi kayak yang tadi yang di sana sudah banyak tuh kondisi bibit-bibit yang sudah siap untuk ditanam. Yang ini baru 1 bulan kemarin. Ini kemarin merupakan kegiatan dari pelatihan adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang di Sakabahari yang kita latih bersama. Selama ini untuk bibit yang sudah jadi kita banyak kegiatan. Kemarin kita termasuk untuk kegiatan dari Angkatan Laut, itu untuk mengucapkan rekor itu sudah kita kirim. Ada kegiatan yang di Sumeneb, Labuan, terus kemarin yang di Lantamal 5 juga kita support, termasuk kegiatan dari Pangdam 5 Brawijaya juga kita support, yang insya Allah dalam waktu dekat ini dari BBS Surabaya juga akan melakukan kegiatan penanaman yang bibitnya ngambil dari sini juga. Ini Xylocarpus. Jadi banyak sekali keberagamannya jenis mangrove yang ada di sini. Ini tuh yang jenis Xylocarpus. Kita coba lihat yang lain. Yang ini kawasan untuk sumber benih Rhizopora mucronata. Jadi kalau kita tadi ada Xylocarpus, ada sirup tajal. Ini kita lihat yang di atas ini merupakan sumber benih untuk jenis Rhizopora mucronata. Dan ini ditandai dengan kondisi tua jika propagul ini sudah jatuh sendiri dan ujung propagul sudah lepas. Ini tuh yang jenis Rhizopora mucronata, dan ini kawasan sumber benihnya. Jadi untuk jenisnya mangrove ini sebenarnya banyak berpuluh-puluh, cuma yang di sini yang bisa kita kenal ke masyarakat umumnya mengetahui di sini, kalau orang Madura bilangnya ada tenceng. Tenceng itu tahu bakau. Kalau nama latinnya itu Rhizopora. Ada Rhizopora mucronata, Rhizopora stolasa, juga ada Avicennia. Avicennia itu orang Madura bilangnya peatek. Terus ada Bulguera. Bulguera itu tenceng udang.
terus ada Serium tagal, terus ada ini Silocarpus, ada Sonetaria, bogem, ada nyiri, melengen. Jadi intinya pengertian mangrove itu adalah seluruh tanaman yang hidup di daerah pasang surut itu mangrove. Jadi sama halnya kalau bilang unggas ini kan tidak monoton satu hewan, tapi ada ayam, ada burung. Mangrove ini adalah kumpulan tanaman yang hidup di daerah pasang surut, itu adalah mangrove. Cuma jadi kalau kita mulai di ujung laut sana sampai di daratnya kita menemui tanaman, yaitu mangrove. Nah, salah satunya yang kita kembangkan itu jenis yang Rhizopora dan Avicennia. Secara keunggulannya dan kemanfaatan, selain tadi yang saya sebutkan secara fungsi fisik dan biologisnya, sebenarnya tanaman ini juga sudah melakukan penelitian, bahkan juga bisa diolah. Ada yang bisa dibuat sirup, ada juga bisa yang dibuat tepung, dan juga ada yang bisa digunakan untuk pewarnaan batik. Untuk saat ini kita secara wisata mangrove ini belum secara resmi dibuka, namun secara kegiatan ini sudah berjalan, yaitu lebih cenderung kepada kegiatan edukasi penelitian. Jadi kita belum dalam konteks wisata umum yang di situ ada tiket, ada enggak. Kita lebih cenderung yang di sini adalah datang teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari peneliti yang ingin belajar dan mengetahui tentang mangrove itu sendiri. Sama halnya kayak kemarin teman-teman mahasiswa melakukan penelitian tentang transek, kerapatan, dan jenis keberagaman mangrove, juga penelitian tentang kandungan karbon yang ada di mangrove. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani bersama. Semoga tempat ini dan potensi yang ada di desa ini bisa lebih memberikan manfaat untuk masyarakat.